Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Dimulai Agustus, program CKG bagi siswa dilaksanakan serentak. Pertahankan subak, kesejahteraan petani harus terjamin. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenkarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi siswa, khususnya di Kota Denpasar serentak dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 ini. Cek kesehatan gratis ini menyasar para pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga tingkat SMA, SMK. Pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi para pelajar atau siswa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar bekerjasama dengan UPTD Puskesmas yang menyasar anak-anak atau siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK sederajat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Anak Agung Ayu Agung Chandrawati yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengatakan penerapan pemeriksaan dilakukan sesuai juknis bagi siswa sekolah dasar rentang umur 7 hingga 12 tahun. Pemeriksaan meliputi status gizi, merokok, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, TBC, pemeriksaan telinga, mata, gigi, kesehatan mata, hati, hingga riwayat imunisasi. Pada siswa jenjang SMP, pemeriksaan yang dilakukan sama dengan jenjang SD ditambah pemeriksaan anemia. Sementara untuk jenjang SMA, pemeriksaan yang dilakukan sama dengan pemeriksaan pada jenjang SD ditambah pemeriksaan anemia tanpa riwayat imunisasi. Dr. Anak Agung Ayu Agung Chandrawati menambahkan, CKG anak sekolah telah dilaksanakan di SD Negeri 17 Dohpuri dan SMP SMA Bali Dharma School. Permasalahan kesehatan yang ditemukan khususnya di kalangan siswa SD yakni karies gigi dan serumen di telinga. Sementara untuk jenjang SMP SMA, siswa banyak mengalami permasalahan kesehatan khususnya tensi dan gula darah. Sementara itu, Kepala Puskesmas 2 Denpasar Utara, Dr. Niputu Ari Widayani mengatakan untuk Puskesmas 2 Denpasar Utara pihaknya baru menyebarkan kuesioner screening melalui Google Form. Direncanakan CKG serentak dilaksanakan di bulan Agustus untuk anak SMP dan bulan September untuk anak SD. Sukma Bali TV. Penerapan program Cek Kesehatan Gratis CKG untuk siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Kota Denpasar ditargetkan selesai bulan November 2025 mendatang. Di hari pertama program CKG 4 Agustus, 2 sekolah di Kota Denpasar telah selesai dilakukan cek kesehatan gratis, di mana ditemukan kasus peningkatan tekanan darah dan gula darah pada siswa. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomang Wulan Putri Catra mengatakan program nasional cek kesehatan gratis kepada siswa sekolah telah digulirkan 4 Agustus 2025. Untuk cek kesehatan gratis awal tersebut telah dilakukan 2 sekolah, yaitu Sekolah Dasar 17 Dohpuri dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Bali Dharma School, melibatkan tenaga medis dari Puskesmas turun ke sekolah bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan, anak sekolah dasar banyak ditemukan kasus karang gigi dan kotoran pada telinga. Sedangkan pada siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ditemukan kasus peningkatan tekanan darah dan kadar gula darah. Dr. Wulan menambahkan, target dari kegiatan cek kesehatan gratis siswa sekolah bisa selesai bulan November 2025 mendatang. Untuk itu, pihak sekolah diharapkan kesiapannya sehingga tenaga medis bisa turun ke sekolah melakukan cek kesehatan. Program nasional CKG ini tindakan pengecekan dilakukan lebih banyak, mulai dari status gizi, mata, anemia, kadar gula, tensi, kolesterol, hingga kejiwaan. Pada jenjang siswa sekolah menengah atas, dari program CKG dapat diketahui tingkat kesehatan siswa untuk dilakukan pola penanggulangan, sehingga harapannya dapat melahirkan sumber daya manusia sehat jasmani dan rohani.
Pelaksanaannya karena ada beberapa kegiatan di Puskesmas, target kami karena ini sampai dengan untuk SD 1 sampai kelas 6, lalu SMP SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, kami targetkan mungkin kemungkinan bisa selesai di bulan November atau kalau bisa diselesaikan. Program Cek Kesehatan Gratis merupakan salah satu program strategis nasional selain program makan bergizi gratis siswa yang telah digulirkan sebelumnya oleh pemerintah pusat. Yana Bali TV. Pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah yang dilaksanakan di 12 lokasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya percepatan program hasil terbaik di bidang kesehatan dalam visi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional yang kini semakin mengedepankan upaya promotif dan preventif. Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang. Pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah yang dilaksanakan di 12 lokasi di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya percepatan program hasil terbaik di bidang kesehatan dalam visi misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa cakupan program ini sangat luas, menyasar seluruh lapisan masyarakat dimulai anak usia sekolah, serta berharap program cek kesehatan gratis bisa menjangkau sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, sekolah rakyat, dan sekolah umum. Menkes menambahkan, sejak diluncurkan 6 bulan lalu, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 16,4 juta masyarakat. Dengan perluasan kesatuan pendidikan, program ini ditargetkan mampu menyentuh seluruh populasi Indonesia hingga 280 juta jiwa setiap tahunnya. 8 bulan diluncurkan 10 Februari 2025, sekarang kita sudah menjangkau 16,4 juta dari masyarakat kita, dan setiap bulannya, setiap harinya kita sudah 280 ribuan atau hampir 300 ribuan. Jadi kalau kita lihat, 1 bulan ada 25 hari kerja, sudah hampir 6 juta sampai 7 juta tambahan masyarakat kita yang bisa mengakses program cek kesehatan gratis ini. Nah, untuk mengakselerasi agar kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat lagi, di tanggal 4 nanti kita akan meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Ini bertepatan juga dengan tahun ajaran baru. Kita harapkan program khusus cek kesehatan gratis sekolah Kementerian Agama juga ada sekolah rakyat itu Pak Pratik di bawah Kementerian Sosial. Dan sebagai informasi teman-teman, karena sekolah rakyat itu adalah sekolah berasrama, jadi kemarin kita mulainya duluan. Kita sudah melakukan cek kesehatan gratis sekolah rakyat di 72 sekolah. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pertahankan subak, kesejahteraan petani harus terjamin. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. M.Co. Cat kayu dan besi. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku
Pemirsa, sistem subak di Bali bukan hanya sistem irigasi tradisional, tetapi juga warisan budaya dan kunci keberlanjutan pertanian di Bali. Untuk mempertahankan keberadaan subak, pemerintah diharapkan memberikan jaminan kesejahteraan bagi para petani sehingga petani tidak beralih profesi maupun menjual lahan pertaniannya. Pesatnya perkembangan dunia pariwisata mengakibatkan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi di beberapa tempat, khususnya di daerah perkotaan. Alih fungsi lahan yang masif terjadi khususnya untuk pembangunan akomodasi pariwisata tentu mengancam keberadaan sistem irigasi tradisional yang disebut subak. Selain masifnya alih fungsi lahan pertanian, para petani juga kesulitan dalam menjual hasil panen, bahkan terkadang hasil panen dihargai sangat murah. Akademisi pertanian sekaligus rektor Universitas Dwi Jenderal Profesor Gede Sutado mengatakan, untuk mempertahankan keberadaan sistem subak di Bali, pemerintah harus memperhatikan serta menjamin kesejahteraan para petani. Apabila kesejahteraan petani terjamin, maka para petani tidak akan beralih profesi serta tidak akan menjual lahan pertaniannya. Jadi di beberapa daerah, terutama di dekat-dekat perkotaan, misalnya seperti Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, ini sudah terjadi alih fungsi lahan, sehingga alam Bali ini juga sudah mulai menyempit. Tetapi saya menginginkan juga bahwa pemerintah Provinsi Bali juga akan menerbitkan satu regulasi untuk menjaga, untuk mengendalikan alih fungsi lahan ini. Jadi nanti itu akan sangat komprehensif, tidak hanya ada upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan, tetapi juga ada upaya-upaya lainnya agar para petani kita tidak beralih fungsi. Lalu apa yang harus dilakukan? Di sana pasti akan ada insentif bagi mereka yang mampu menjaga lahan-lahan sawahnya ini. Kemudian salah satu insentifnya itu adalah di aspek ekonomi. Jadi sepanjang misalnya lahan sawah yang diusahakan oleh para petani kita itu memberikan nilai ekonomis yang tinggi, produksinya itu berkualitas, kemudian produktivitasnya tinggi, kemudian harga terutama waktu pemasarannya ini terjamin, maka saya sangat yakin bahwa para petani kita tidak akan lagi beralih fungsi profesi termasuk alih fungsi lahan. Sementara itu, Ketua Laboratorium Subak dan Agrowisata, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Imade Sarjana mengatakan, keberadaan subak khususnya di Jatiluwih terganggu akibat adanya alih fungsi lahan. Banyaknya pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan Jatiluwih mengganggu sistem irigasi yang mengakibatkan lahan pertanian tidak produktif. Meski demikian, dengan adanya destinasi pariwisata khususnya di Jatiluwih, para petani mendapatkan insentif hasil pariwisata dari Badan Pengelola Jatiluwih. Namun kesadaran bagi semua pihak untuk menjaga keberadaan destinasi wisata subak di Jatiluwih masih minim. Kalau misalnya di atas itu terjadi banyak lahan yang dibuka sehingga banyak longsoran-longsoran, itu kan juga menimbulkan sedimentasi di aliran air irigasi itu sendiri. Jadi kemungkinan bocornya air atau air tumpah di sebelum masuk ke sawah itu mengakibatkan banyak lahan sawah yang tidak bisa ditanami mungkin karena tidak cukupan air gitu. Tapi kalau terkait dengan pariwisata ada hal membahagiakan juga yang saya dapatkan, misalnya kan di masing-masing area atau di subak itu di Jatiluwih itu kan sudah ada sharing juga ke subak itu dari pendapatan yang diterima di Badan Pengelola Jatiluwih. Sukma, Bali TV. DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Badung Senin 4 Agustus 2025. Agenda rapat paripurna kali ini adalah mendengarkan penyampaian jawaban pemerintah Kabupaten Badung atas pandangan umum fraksi-fraksi. Rapat paripurna mengagendakan jawaban Bupati Badung terkait Ranperda tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025-2029. Ranperda tentang perubahan atas Perda Badung nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Igusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua 3 DPRD Badung Made Sunarte, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Badung.
Dari pihak eksekutif, turut hadir Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo beserta jajarannya dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menyatakan bahwa jawaban Bupati Badung telah mencakup seluruh masukan dari 3 fraksi DPRD Badung, yakni dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, dan fraksi Gerindra. Anom Gumanti juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh aspirasi fraksi-fraksi yang sebagian besar berupa aspirasi di bidang infrastruktur sudah diakomodasi. Anom Gumanti berharap pada tahun 2026 nanti 2 persoalan besar yang selama ini dihadapi Badung, yakni kemacetan di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara, bisa diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur strategis yang terencana. Di pemandangan umum itu kan sebagian besar memprioritaskan untuk berfokus pada infrastruktur ya. Jadi dari jawaban Bupati pun saya kira semua saran timbang dari Dewan ini sudah dijawab semuanya dari semua fraksi yang ada. Nah, mudah-mudahan saja saya berharap untuk 2026 ini seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati, 2 hal masalah kemacetan yang kita punya daerah selatan dan di utara ini bisa terselesaikan. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo menyampaikan apresiasi kepada DPRD Badung karena setelah menyimak pemandangan umum fraksi-fraksi secara eksplisit, seluruh fraksi DPRD Badung dapat menyetujui kedua ranperda untuk dapat ditetapkan menjadi perda. Ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan dan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD Badung terhadap arah pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Bupati Adi Arnawo menambahkan prioritas pembangunan ke depan akan difokuskan di bidang infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dengan membangun jalan baru, jalan lingkar barat menuju Uluwatu, dari Uluwatu menuju lingkar selatan melewati Safaya, Melasti, dan Siligita guna memecah kemacetan di GWK. Terakhir 2026, Jalan Barawa menuju Umo Alas, Kedampal menuju Jalan Teku Umar Barat, dan penanganan sampah. Dan memang kalau saya melihat secara esensi bahwa dari pandangan fraksi ini kelihatannya memang sepakat di dalam prioritas pembangunan kita adalah menuju untuk infrastruktur karena memang kita sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang representatif. Karena bagaimanapun juga dalam rangka kita meningkatkan carrying kapasitas kita. Karena kita kan berharap bahwa carrying kapasitas kita semakin hari semakin naik sehingga wisatawan yang datang ke Bali secara umum dan ke Badung akan merasakan semakin nyaman. Nah, oleh karena itulah maka dalam pemerintahan kami 5 tahun ke depan ini kami memfokus sekali ke infrastruktur. Dan saya sudah sampaikan tadi. Riasa Bali TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Klungkung menggelar rapat paripurna pertama di kantor DPRD Klungkung Selasa 5 Agustus 2025. Agenda rapat adalah pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2024 mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Bupati Klungkung Imade Satria mengatakan kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2025 menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, terjadinya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya telah disepakati dalam perubahan kebijakan umum, perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara, perubahan APBD tahun anggaran 2025. Terkait dengan pergeseran anggaran, dapat disampaikan bahwa selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sebanyak 1 kali. Dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah direncanakan meningkat dari semula 1,39 triliun lebih menjadi 1,51 triliun lebih atau naik sebesar 126 miliar lebih sekitar 9,05%. Sedangkan belanja daerah yang semula 1,56 triliun lebih dianggarkan naik menjadi 1,59 triliun lebih
meningkat sekitar 22 miliar atau 1,40%. Namun untuk sisi pembiayaan daerah terjadi penurunan signifikan. Penerimaan pembiayaan yang awalnya dianggarkan sebesar 186 miliar lebih, dalam perubahan ini menurun menjadi 82 miliar lebih, atau berkurang sekitar 104 miliar 55,81%. Peningkatan pendapatan asli daerah PAD dalam perubahan APBD ini sebagian besar berasal dari pajak daerah, khususnya pajak barang dan jasa tertentu PBJT, seperti pajak hotel dan restoran. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Nusa Penida sepanjang tahun 2025. Rapat hari ini adalah bagaimana yang pertama itu penyampaian nota pengantar daripada pembahasan tentang perubahan APBD 2025. Nah, jadi ini penting sekali kita lakukan perubahan APBD kita karena banyak hal-hal urgent yang sekiranya harus ada digeser untuk penyelesaiannya dalam waktu cepat. Salah satunya yang menjadi urgensi adanya kita kena bencana Pura Watu Kloto. Jadi Pura Watu Kloto itu kita anggarkan di anggaran perubahan ini bisa segera dikerjakan sehingga tahun ini bisa selesai. Jadi beberapa hal pula bahwasanya ada peningkatan APBD, hanya kan belum juga dirancang untuk melakukan program prioritas yang bisa kita kerjakan di tahun ini. Nah, sehingga kalau kita tidak rancang itu dan kita tidak dituangkan di dalam APBD perubahan, maka kita tidak bisa gunakan. Salah satu yang kita lakukan adalah yang pertama itu kan kita sudah mulai melakukan penataan, baik itu akses jalan menuju destinasi, walaupun itu berupa penambalan pitching dan beberapa revitalisasi jalur aksesnya, kemudian penataan juga. Kemudian kita sekarang ini sedang menertibkan bagaimana agar mengoptimalkan sistem pungutan. Jadi hal-hal yang sekiranya memungkinkan untuk lossing daripada retribusi itu kita akan berupaya untuk bisa kita tutupi untuk tahun-tahun dari tahun ini ke tahun-tahun berikutnya. Ia menegaskan pentingnya dukungan dari DPRD agar pembahasan Ranperda ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu, serta saran dan masukan dari para anggota Dewan yang terhormat untuk menyempurnakan Ranperda ini. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi TPA Suwung ditutup, Badung bisa manfaatkan TPA Canggu untuk pengolahan sampah modern. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan PADI Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya
Pemirsa, sejak 1 Agustus 2025, warga Bali dilarang membuang sampah organik ke tempat pembuangan akhir TPA Suwung. Dengan ditutupnya TPA Suwung bagi sampah organik, tentu berdampak terhadap wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita. Kabupaten Badung telah memiliki tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Namun keberadaan TPS 3R dan TPST ini belum berjalan optimal sehingga belum mampu menangani permasalahan sampah di Kabupaten Badung. Terlebih selama ini volume sampah organik yang dihasilkan dari upacara Yatnyo paling tinggi, seperti halnya di Desa Adat Canggu, di mana adanya tebo modern dan bank sampah belum mampu menangani membludaknya sampah organik. Menurut tokoh masyarakat yang juga wakil Desa Adat Canggu, Inengah Sudarsana, di Canggu sebelumnya sudah pernah memiliki TPA, namun karena dinilai mengganggu desa lain, TPA tersebut akhirnya ditutup. Pihaknya berharap agar pemerintah Kabupaten Badung kembali memanfaatkan ex-TPA Canggu sebagai tempat pengolahan sampah yang lebih modern. Namun untuk sekarang kita bicara masalah tempat pembuangan sampah, kita akan punya ex-TPA. Di Badung kita punya ex-TPA yang ada di Desa Canggu, yang pada waktu itu saya menjadi kepala desa. Saya sendiri jadi kepala desanya pada waktu itu. Ya karena sudah ditutup, ya karena juga mempengaruhi Banjar-Banjar atau desa yang lain, maka ex-TPA TPA yang ada di Canggu itu sudah ditutup. Kalau saja TPA di Canggu, ex-TPA di Canggu sudah diserahkan kepada Kabupaten Badung, alangkah baiknya pemerintah Badung harus membuat namanya tempat pembuang sampah yang modern. Karena luas tanah yang ada di ex-TPA itu hampir 4 hektar. Itu kan bisa dimanfaatkan kalau saja pemerintah Provinsi Bali menyerahkan sudah kepada pengelolaannya oleh Badung. Bagaimanapun juga sekarang pemerintah Kabupaten Badung harus sudah berpikir dengan penutupan TPA Suwung ini supaya membuatlah TPA yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Khususnya kita di daerah wisata. Sebagai kawasan pariwisata, masalah sampah tentu menjadi momok bagi kenyamanan wisatawan. Untuk itu Pemkab Badung harus mulai memikirkan penanganan sampah yang lebih modern. Andika, Bali TV. Pemirsa, keberadaan sampah saat ini menjadi permasalahan di Bali setelah TPA Suwung tidak lagi menerima sampah organik. Mengatasi masalah ini ada cara untuk mengurangi sampah organik, yaitu membuat lubang biopori. Sahabat Biopori, ini habis hujan lebat pagi ini. Pemirsa, sampah organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga jika kondisi memungkinkan sebaiknya diolah secara mandiri. Salah satunya dengan menggunakan lubang biopori sebagai penampungan sampah organik dan nantinya akan menjadi pupuk kompos. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang warga yakni Gede Swardana yang aktif membagikan aktivitasnya dalam mengolah sampah ke dalam lubang biopori untuk nantinya dijadikan pupuk kompos. Lubang biopori memang salah satu solusi yang efektif untuk mengatasi sampah organik dan mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Lubang biopori adalah lubang kecil yang dibuat di tanah untuk memasukkan sampah organik seperti sisa makanan, daun, sisa buah, dan sampah organik lainnya. Mikroorganisme di dalam tanah kemudian akan menguraikan sampah organik tersebut menjadi kompos yang berguna bagi tanaman. Dengan menggunakan lubang biopori, kita dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, menghasilkan kompos yang berguna bagi tanaman, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi risiko banjir dan genangan air. Produksi sampah saya banyak banget di rumah. Nah, biopori ukuran berapa yang bisa menampung sampah di rumah? Yang pertama adalah biopori ukuran 10 cm menggunakan pipa paralon 4 dim. Kedalamannya 1 meter. Nah, ini cukup kita punya 10 biopori di rumah. Kemudian kalau produksi sampahnya lebih banyak lagi, bisa dikombinasi dengan biopori jumbo. Pakai kaleng cat bekas 5 kg. Diameternya itu 17,5 Lubang biopori adalah salah satu contoh teknologi sederhana yang dapat membantu mengatasi masalah sampah dan lingkungan. Pupuk organik yang dihasilkan juga bisa dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman alami.
Desak Aryani, Bali TV. Harga bawang merah di Buleleng melonjak. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Nyai bengong. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelang kekene awake ini makatang, oh. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak ijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktunya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, bercerita wake. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, sila lagi kini anak ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megenang kasihatnya nih. Ini, mana gijil? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penateh, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Sijen selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Pemirsa, dari pantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Buleleng mencatat harga bawang merah hari ini rata-rata mencapai Rp50.000 per kilogram di pasar. Di dua pasar besar di Buleleng, yakni Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar. Sebelumnya harga bawang merah cenderung stabil berkisar antara Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Menurut Direktur Pengembangan Usaha PD Swatantra Kabupaten Buleleng, kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti cuaca yang tidak menentu, serangan penyakit, serta pola tanam petani. Hasil panen yang minim dari petani menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan harga bawang merah naik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sebagai obstaker mengupayakan pengadaan pasokan dari berbagai daerah di Buleleng dan Songan Bangli. Ini kita memang tetap upayakan dulu untuk di Buleleng, kita tetap bersinergi dengan petani-petani bawang, kita cari sumber-sumber bawang itu di mana aja, seperti di Bungkulan, kemudian di Grogak. Kalau memungkinkan hal itu misalnya tidak tercover kebutuhan yang di Buleleng, tetap kita akan lakukan kerjasama antar daerah seperti petani bawang yang di Bangli, utamanya di Songan. Sementara salah satu petani di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan mengaku cuaca ekstrim dan minimnya petani bawang merah disebabkan kurangnya pasokan bibit. Dari 2 tahun yang lalu sudah banyak mengalami kerusakan-kerusakan bawang. Kalau sekarang memang sedikit yang menanam bawang itu yang masih punya bibit saja. Kalau biasanya dulu sampai 50 hektar di kelompok saya aja sampai 50 hektar yang menanam bawang. Ia berharap ke depan pemerintah Kabupaten Buleleng turut membantu menjaga marwah bawang Bungkulan itu dan melihat keresahan petani bawang merah di Bungkulan dan membantu pengadaan bibit bawang merah bagi petani di desanya. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu, warga di Badung mengeluh kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg. Kelangkaan gas subsidi sudah terasa dalam beberapa hari. Pasokan gas yang jumlahnya terbatas di pangkalan menyebabkan banyak warga tidak bisa membeli gas. Beginilah suasana warga membeli gas LPG 3 kg di sebuah pangkalan di daerah Dalung Selasa pagi. Sejumlah masyarakat antre untuk mendapat gas hanya dijatah 1 orang untuk 1 gas. Pasokan gas jumlahnya terbatas ke pangkalan hanya puluhan ribu, membuat sejumlah masyarakat tidak memperolehnya. Warga berharap distribusi gas ke pangkalan lebih banyak agar tidak terjadi kelangkaan. Cepat lancar lagi aja pasokan gasnya dari persulit. Sementara di warung-warung dan kios tampak jajaran hanya tabung gas melon kosong. Menurut mereka sampai saat ini tidak mendapat pasokan gas seperti dulu. Kelangkaan gas melon yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Provinsi Bali membuat warga berharap pemerintah bisa segera mencari solusi, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Winato, Bali TV. Pemirsa, meningkatnya warga asing melakukan tindakan kejahatan kriminalitas dewasa ini di Bali menjadi perhatian khusus Polda Bali dan jajarannya. Tindakan tegas tanpa pandang bulu akan terus diambil dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi dunia pariwisata di Bali. Di sela kunjungan kerjanya di Mapolresta Denpasar, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengungkapkan kepentingannya kesiapan menghadapi berbagai tantangan keamanan di era yang semakin dinamis. Perkembangan zaman membuat tugas Polri semakin kompleks. Kewaspadaan terhadap potensi ancaman dan penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik juga harus direspon dengan cepat dan tepat. Terlebih saat ini semakin meningkatnya warga asing yang terlibat aksi kejahatan sehingga tindakan tegas tanpa pandang bulu sebagai langkah Polda Bali dalam menciptakan rasa aman di Bali. Warga lokal ketika melakukan tindak pidana atau kriminal ini menjadi bagian tugas dari polisi untuk melakukan. Ya, tidak pandang bulu, kemudian kita proses
sesuai dengan aturan yang berlaku secara transparan. Antisipasinya seperti apa, Nang? Biar nggak terus meningkat. Antisipasinya kan banyak kegiatan kita, termasuk patroli ya, ada namanya patroli barcode, kemudian blue light patrol, belum lagi kegiatan kering reserse secara tertutup di tempat-tempat yang kita anggap rawan terjadinya gangguan kriminalitas. Upaya-upaya itu tetap tentunya terus dilakukan oleh teman-teman baik di Polda, Polres maupun Polres Metro. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga meresmikan Gedung Mako Polresta Denpasar usai direnovasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan kerajinan lampu tidur dengan sentuhan seni Bali, dekorasi unik dan berkelas untuk rumah Anda. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak Nah, gitu? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Berapa bar ya? Dua ini bar dua. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata.
fokus kembangkan kreativitas, JWE, dan juga narkoba. Pemirsa, kerajinan lampu tidur dengan sentuhan seni Bali menjadi semakin populer sebagai pilihan dekorasi rumah yang unik dan berkelas. Sentuhan seni dapat menambah nilai artistik dan daya tarik tersendiri bagi pencinta seni. Tidur dengan sentuhan seni Bali tidak hanya dapat menjadi dekorasi rumah yang unik, tetapi juga dapat menjadi hadiah yang bermanfaat bagi orang terkasih. Dengan kesabaran dan ketelitian, Anda dapat membuat lampu tidur yang khas dan menawan. Berikut beberapa contoh kerajinan lampu tidur dengan sentuhan seni Bali. Lampu tidur kaca. Lampu tidur kaca ini memiliki desain unik dan artistik dengan perpaduan warna dan tekstur yang menarik. Lampu tidur patung kayu dibuat dari kayu jati, kayu nangka atau kayu suar. Lampu tidur patung kayu ini memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi, mencerminkan keyakinan masyarakat Bali. Lampu tidur dengan motif tradisional, menggunakan motif tradisional Bali seperti bunga, hewan, mitologi, atau dewa-dewi. Lampu tidur ini dapat menjadi dekorasi yang elegan dan berkelas di rumah Anda. Ini berawal dari sebelumnya saya kerja di properti kan sering beli lampu hias. Jadi dari sana yang kepikiran kenapa nggak di daerah Tiang kan banyak pengrajin, kenapa nggak kita kolaborasi dengan pengrajin yang ada di Sukawati gitu. Terus yang ambil patung yang olah jadi lampu tidur dan yang coba jual ternyata masuk, maksudnya banyak peminat, jadi lanjut sampai sekarang. Dan sekarang sampai kita beramak juga ke amenities untuk hotel, villa. Bedanya lampu hias tiang sama yang lain, biasanya lampu hias yang ada di pasaran kan modelnya minimalis. Yang lebih banyak kolaborasi dengan ukiran, ada sentuhan ukiran kayak patung, ada patung menari yang olah jadi lampu. Bahannya tersendiri dominannya terbuat dari bahan kayu jati. Kalau ukirannya kayu panggal buaya. Ada juga bahannya dari paras, tapi paras cetakan. Jadi kita buat masternya dulu, setelah itu dicetak. Jadi kita bisa produksi banyak. Untuk membuat lampu tidur dengan sentuhan seni Bali, Anda dapat menggunakan bahan-bahan seperti kaca, kayu, bambu, batu putih, atau kertas dengan motif tradisional Bali. Berikut beberapa tips membuat lampu tidur dengan sentuhan seni Bali. Pilihlah bahan-bahan berkualitas tinggi untuk hasil yang lebih baik. Gunakan alat-alat yang tepat dan pastikan Anda memiliki cukup pengetahuan tentang penggunaannya. Berikan sentuhan pribadi pada desain lampu tidur dengan menambahkan detail-detail unik atau hiasan lainnya. Dengan menggabungkan elemen-elemen tersebut, lampu tidur dengan sentuhan seni Bali dapat menjadi pilihan yang tepat untuk dekorasi rumah yang nyaman dan menenangkan. Devi, Bali TV. Yoga kini telah menjadi salah satu bentuk olahraga yang paling populer di dunia. Tidak hanya karena fleksibilitas dan kekuatan yang dapat diperoleh, tetapi juga karena manfaatnya bagi kesehatan mental dan fisik. Olahraga ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua.
Dengan mempraktikkan yoga secara teratur, Anda dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Yoga juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan teknik pernapasan dan meditasi yang dapat menenangkan pikiran dan tubuh. Selain itu, yoga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah, serta meningkatkan kualitas tidur. Beberapa jenis yoga yang populer di masyarakat yakni Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Astanga Yoga, dan lainnya. Hatha Yoga merupakan jenis yoga yang paling mendasar, yakni fokus pada penyatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa melalui postur, asana, dan teknik pernapasan pranayama. Sementara itu, Vinyasa Yoga merupakan jenis yoga yang lebih dinamis dengan gerakan yang disinkronkan dengan pernapasan. Dan Astanga Yoga menekankan pada fokus dan konsentrasi yang dapat membantu meningkatkan fokus mental dan mengurangi stres. Dewi Swarini, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gadopati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis dan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.